lokasi Karingan Kidul Semin. Kobaran api melalap satu unit rumah warga Padukuhan Keringan Kidul di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Meski sempat berusaha dipadamkan oleh warga, besar dan cepatnya api yang merembet membuat rumah yang terbuat dari kayu ini ludes tak tersisa. Petugas pemadam mengaku saat tiba di lokasi, kondisi rumah sudah ludes terbakar. Menurut keterangan warga, pemilik rumah saat itu tengah melaksanakan ibadah sholat. Usai sholat, pemilik rumah mendengar suara percikan api di bagian ruang dalam rumahnya. Pemilik rumah pun kemudian lari dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Yang punya rumah itu sedang sholat, lalu mendengar suara percikan api, terus kampung sholat, anak itu keluar dan api sudah membesar. Petugas kini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kusmaya Wibowo, iNews melaporkan. Pohon akasia setinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil di Kebayoran Baru, Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI menolak pemilu curang. Pemerintah berencana menjadikan dana BOS untuk program makan siang dan susu gratis. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Cika Mutazam, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi ini. Diduga rapuh pada bagian akar sebuah pohon akasia setinggi 10 meter roboh dan menimpa sebuah mobil di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, akibat kejadian itu bagian depan mobil ringsek. Inilah rekaman video amatir milik warga saat sebuah pohon akasia dengan tinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil yang tengah melintas di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bagian depan mobil ringsek, sementara kaca mobil pecah usai tertimpa pohon besar tersebut. Petugas gabungan Damkar, PPSU, dan BPBD langsung memotong pohon tersebut agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurut saksi mata, pohon diduga sudah rapuh termakan usia. Tadi posisinya hujan deras juga sama angin kencang? Nggak ada angin, nggak ada hujan deras. Biasa aja. Selesai hujan. Oke, siap. Korban mengalami luka atau gimana, Pak? Kayaknya lecet-lecet sedikit, cuman kena pecahan. Akan lalu parah sudah. Arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan saat ini sudah kembali normal. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Curah hujan dengan intensitas tinggi membuat ruas Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam air. Air berasal dari luapan Kali Mampang yang membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Genangan air setinggi 40 cm merendam Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di lokasi ini harus lebih berhati-hati melaju agar mesin tak kemasukan air. Tak hanya mengganggu arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Kemang, warga yang hendak beraktivitas di pasar sekitar lokasi ikut terganggu dengan adanya genangan air. Biasa, standar. Tadi nggak banjir, pagi nggak. Jam 11 baru dan berkawan, dingin-dingin tadi banjir. Kalau Bapak sendiri jualan atau warga sih? Samping
Tapi sempat ke area warga, apa khusus di pasar aja nih banjir nimpanya? Di sini sama di belakang biasanya. Udah tingginya berapa di sini? 30-40 ya? Kawasan Kemang Utara diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir karena luapan aliran Kali Mampang. Warga hanya bisa berharap adanya normalisasi aliran kali sehingga banjir tak terus terulang mengingat saat ini curah hujan tak menentu. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Sabtu siang membuat sejumlah titik rawan banjir kembali tergenang, seperti di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, genangan air setinggi 30 cm merendam ruas Jalan Ciledug Raya, Sesko AL, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kondisi jalan yang cekung membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Sejumlah petugas PPSU Kelurahan Cipulir dan juga sumber daya alam disiagakan untuk membantu arus lalu lintas yang macet. Meski masih bisa dilintasi oleh kendaraan, pengendara terpaksa mengambil lajur kanan guna menghindari genangan air yang lebih dalam. 2 mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Air berasal dari Sungai Singaraja yang meluap akibat tanggulnya jebol. Beginilah kondisi rumah-rumah warga di 4 kecamatan yang saat ini dilanda banjir, yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Walet, dan Kecamatan Gebang. Di Desa Astana Mukti dan Desa Pangarengan, Cirebon, Jawa Barat yang terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Singaraja yang diduga tidak bisa menahan derasnya arus dan membuat tanggul jebol. Meluap jadi tanggulnya jebol. Oh, tanggul jebol yang sebelah mana, Pak? Ciputi, Kali Ciputi. Oh, Kali Ciputi jebol. Iya. Ini banyak yang kerendam di sini, Pak. Ya lumayan sih, tapi yang Parama ini kan kerendam Parama. Hujan deras yang masih mengguyur di wilayah hulu Kabupaten Kuningan membuat warga khawatir akan adanya air kiriman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nekat menerobos jembatan sungai yang meluap, sebuah mobil berpenumpang 2 orang hanyut terbawa arus Sungai Gulangjero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi sebuah mobil berjenis sedan yang hanyut terbawa arus Sungai Gulangjero, Desa Gembongan, Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan. Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama 1 rekannya melaju dari Desa Gembongan, Mekar. Namun diduga tak mengetahui medan, korban nekat melintasi jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah Babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Insiden kecelakaan minibus dengan pickup terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua kendaraan yang melaju dari arah yang sama hendak menyalip kendaraan lain di depannya hingga menyebabkan benturan keras. Pemirsa, laka lantas di Jalan Raya Desa Gebang, Kecamatan Arosbaya melibatkan 2 kendaraan yakni pickup bermuatan buah pisang dan juga minibus. Kemacetan pun sempat terjadi di jalur Pantura Madura. Kejadian bermula saat kedua kendaraan sama-sama melaju kencang dari arah utara. Tiba di lokasi, kendaraan minibus dengan penumpang 4 orang menyalip pickup dari sisi kanan. Naas di waktu bersamaan mobil pickup juga ingin mendahului mobil di depannya. Benturan keras pun tak terhindarkan, namun tak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Antisipasi balap liar yang meresahkan warga, aparat kepolisian di Tanggul Angin Sidoarjo, Jawa Timur menggerebek sebuah bengkel motor yang diduga menjadi bengkel peserta balap liar. Ya, polisi menyita 11 unit motor protolan yang diduga motor bodong tanpa dokumen kendaraan. Petugas menggerebek sebuah bengkel motor di Dusun Kedungaten, Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Sabtu siang. Sejumlah aparat dari Polsek Tanggulangin dibantu sejumlah personel TNI mengamankan sejumlah onderdil dan peralatan motor dari dalam bengkel. Penggerebekan bengkel ini sengaja digelar sebagai upaya untuk mengantisipasi balap liar karena bengkel tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk bongkar pasang motor yang digunakan balap liar. Polisi tak hanya menemukan sejumlah unit motor yang akan digunakan balap liar, namun juga menemukan sejumlah mesin dan motor protolan yang diduga motor bodong yang tak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah. Sedikitnya 11 unit motor protolan berbagai jenis termasuk onderdil motor kemudian dibawa untuk diamankan ke Mapolsek setempat. Keadaan motor yang sudah standar, jadi untuk balap liar yang ada di tempat kita. Ya, hari ini kami banyak mengamankan dulu pemilik atau kendaraan roda 2 yang tidak standar yang sudah dibuat untuk balap liar. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini seluruh onderdil dan motor yang disita diamankan di Mapolsek Tanggulangin, Sidoarjo. Sementara pemilik bengkel akan dipanggil untuk diperiksa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus perundungan di sekolah elit Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, sementara 8 anak lainnya berstatus anak berkonflik dengan hukum, termasuk anak artis Vincent Rompis. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Keempat tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. KPAI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh polisi dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak-hak anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya kepada saudara korban. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli, termasuk artis Vincent Rompis. Anak Vincent kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta para guru menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Ya, Presiden juga menegaskan agar pihak sekolah tidak menutupi kasus perundungan yang terjadi di lingkungannya. Amat sangat penting. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying
terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pak, selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mendingan lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan. Yang banyak kan masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka. Jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana BOS demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas semua program yang disesuaikan dengan pagu indikatif program prioritas. Sementara untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Gibran, tentu masih menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU. 3 bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai. Ya pemirsa, program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Selain dianggap menambah anggaran yang besar, apakah dengan nominal Rp15.000 untuk sekali makan, anak sekolah dan juga ibu hamil sudah mendapat makanan bergizi dan juga seimbang? Pemirsa, program makan siang gratis memang menjadi andalan salah satu pasangan calon capres dan juga cawapres. Namun memang apakah makan siang gratis itu makanannya bergizi dan baik bagi kesehatan, terutama bagi anak sekolah dan juga untuk ibu hamil. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk mencoba makanan seharga Rp15.000. Itu kita akan mendapatkan makanan seperti apa dan bagaimana kandungannya bagi tubuh dan juga bagi gizi. Kalau gitu langsung aja pemirsa, saya akan masuk ke dalam mencoba untuk membeli makanan seharga Rp15.000. Pemerintah tengah mempersiapkan program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran dengan anggaran Rp15.000 per porsi. Menu yang dijanjikan pun tidak main-main, yaitu produksi pangan unggulan lokal yang berlokasi dekat dengan sekolah. Hal ini dilakukan guna memenuhi gizi anak sekolah baik dalam bentuk kalori maupun protein. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kadar gizi makan siang gratis belum dibahas. Diketahui pada Maret 2024, dengan uang Rp15.000 masyarakat ibu kota hanya memperoleh makan siang dengan menu nasi, telur, dan sayur. Dapat telur, sayur, tempe. Untuk sayurnya sendiri, Bun, sayurnya bebas memilih? Bebas memilih, telur bulat atau telur dadar. Ya kayaknya bergizi sih, udah ini juga dia, kayak telur ya udah ada kandungan proteinnya kan, dan nasi udah karbohidrat, sama tempe, tahu. Sementara itu di tengah rencana makan siang gratis pasangan Prabowo Gibran, di tahun ini harga bahan pangan pokok tengah mengalami kenaikan. Bahkan di sejumlah daerah banyak warga rela antre hingga berdesakan demi mendapatkan beras murah. Lantas bagaimana jika program makan siang gratis terrealisasikan padahal harga pangan semakin tinggi? Pemirsa, saya tadi sudah simulasi nih membeli makanan Rp15.000 itu di salah satu warteg, kira-kira dapat apa aja. Karena memang jika nanti program makan gratis dilaksanakan, pastinya kita harus terlebih dulu untuk mengetahui apakah makanan tersebut bergizi atau tidak. Apalagi program tersebut akan diberlakukan untuk anak sekolah dan juga ibu hamil. Dan yang saya dapatkan tadi memang saya mendapatkan nasi pastinya dengan porsi yang cukup banyak, dan juga saya mendapatkan sayur dan juga tempe tahu. Dan jika dikatakan itu bergizi atau tidak, itu sebetulnya memasuki standar ya pemirsa, karena saya pun mendapatkan sayur seperti itu. Namun kita belum mengetahui apakah program makan gratis itu akan terlaksanakan atau tidak pada tahun depan. Begitu dari Jakarta, Olina Yasya, Guntur Zulkarnain di iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta memprotes harga bahan pokok yang kian melambung. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang juga digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Massa yang berasal dari berbagai elemen ini menandatangani petisi mendukung hak angket lantaran banyaknya dugaan kecurangan pemilu. Massa juga menyoroti politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km, Jumat siang. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta tanggung jawab pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini dinilai merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, massa yang berasal dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Mereka mendorong pembentukan pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon nomor 02 Prabowo Gibran. Unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Veterani Kota Makassar. Ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum emak-emak ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk dengan harapan apa yang menjadi aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti seluruh komisioner KPU Sulsel. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan, sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quickcon dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Untuk itu, massa aksi mendesak Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya agar segera membentuk tim audit forensik IT server KPU yang melibatkan tim independen. Diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, bapak ibu-ibu yang semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi massa yang juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin iNews melaporkan. Ya pemirsa, kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kericuhan diduga terjadi akibat perbedaan suara pada rekapitulasi awal dan juga form C hasil.
Kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kejadian bermula saat saksi partai politik secara bergantian memberikan interupsi terhadap hasil pleno yang dipaparkan oleh PPK dari Kecamatan Wotanulu Mandu. Selisih perolehan suara yang dipertanyakan oleh saksi parpol saat itu yakni angka perolehan suara pada rekapan awal berbeda setelah rekapan itu dikonversikan dalam bentuk angka dan huruf di dalam C hasil. Aparat keamanan dari Polres Flores Timur dan Kodim 1624 Flores Timur yang berjaga di lokasi pleno langsung mengamankan komisioner KPU dan mencoba menenangkan situasi yang memanas. Akibat kericuan ini, pimpinan sidang Ketua KPU Flores Timur Antonius Jentera Betan menunda rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dari Kecamatan Wotanulu Mado dan dilanjutkan di hari berikutnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kecurangan pemilu kembali terungkap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penghitungan dilakukan tanpa memperlihatkan surat suara. Tidak hanya itu, kertas C1 juga ditemukan telah dibuka di rumah warga. Rekapitulasi suara di Kecamatan Matangga, Polewali Mandar diduga menyalahi aturan. Penghitungan dilakukan di tempat yang minim cahaya. Tidak hanya itu, penghitungan diduga dilakukan tanpa saksi sejumlah partai politik. KPPS juga hanya menyebut nomor urut tanpa penyebutan nama partai. Tidak hanya itu, beredar di media sosial sejumlah ibu-ibu membuka kertas pleno C1 yang seharusnya berada di dalam kotak suara. Di mana dalam video berdurasi 1 menit lebih ini terlihat sejumlah ibu-ibu membuka kertas pleno C1 yang harusnya berada di dalam kotak suara. Pembukaan kertas C1 ini tidak dilakukan di tempat yang semestinya, seperti di TPS atau di kantor kecamatan, namun justru terjadi di rumah seorang warga. Saya kalau melihat video kan tentu saya tidak berwenang sepenuhnya untuk menilai video itu betul atau tidak. Ya. Tentu kalau ini laporan pasti saya akan klarifikasi ke bawah, ke KPPS-nya, ke PPS-nya, ke PTPS-nya, ke Panwascamnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat itu? Ya. Apakah memang tidak ada saksi? Apakah memang tidak ada warga? Apakah tidak ada PTPS di situ? Ya. Bagaimana karena sampai saat ini dari Panwascam itu saya tidak menerima laporan. Saat ini Bawaslu masih mendalami dan menyelidiki kasus pelanggaran tersebut karena dinilai cacat prosedur pelaksanaan pemilu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Nuzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meledak. Publik mempertanyakan anomali perolehan suara PSI yang mendadak menanjak pesat, padahal berdasarkan hasil hitung cepat, PSI hanya memperoleh 2,6%. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak? Dalam hasil hitung cepat, partai berlogo mawar merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103.000 suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora
Keduanya merupakan partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terungkapnya kasus pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat perhatian serius dari organisasi sayap Partai Perindo. Pemuda Partai Perindo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan perombakan total. Kasus pungli pegawai KPK telah mencoreng integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi nomor 1 ini. Tindakan pegawai KPK ini juga menjadi penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi di tanah air. Pemuda Perindo pun mendorong upaya bersih-bersih di tubuh KPK dan melakukan revolusi mental. KPK harus bisa melakukan revolusi mental dan harus bisa juga mendirikan integritas yang baru. Saat ini terbentur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, di mana KPK itu karyawannya itu semua adalah ASN. Seharusnya yang bekerja di KPK itu tidak boleh ASN. Untuk apa? Ketika terjadi pelanggaran itu tidak langsung dapat dipecat karena ASN. Tapi kalau seandainya pegawai kontrak atau yang dari ICW itu bisa langsung ditindak. Per Desember 2018 hingga Maret 2023, perputaran uang pungli di rutan KPK mencapai 6 miliar rupiah. Uang ini diduga digunakan sebagai pemulus masuknya barang dan keperluan para tahanan, seperti alat komunikasi serta uang. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management memberikan sosialisasi perempuan Malang cerdas berinvestasi di pasar modal. Sebagai kepala keuangan dalam keluarga, perempuan dituntut untuk pandai mengelola keuangan. PT MNC Asset Management mendukung acara sosialisasi perempuan Malang cerdas berinvestasi di pasar modal yang digelar di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kota Malang, Jawa Timur. Sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, kaum perempuan harus cerdas dalam mengelola keuangan. Salah satunya dengan berinvestasi di pasar modal untuk menambah ekonomi keluarga. Secara nasional memang investor perempuan itu angkanya kurang lebih 38% ya dari 12,3 juta. Namun ternyata di Malang ini itu ternyata angka itu jauh, ibu-ibu itu jauh lebih tinggi ya, perempuan itu jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah ini juga hal yang baik ya, bahwa mulai semakin terliterate, semakin orang semakin mengerti, khususnya para perempuan gitu. Kita giat untuk edukasi, sosialisasi seperti ini kepada masyarakat ya, mungkin khususnya yang sekarang ini di perempuan atau ibu-ibu gitu ya, untuk bisa menjadi lebih melek, lebih tahu dan lebih cerdas berinvestasi lah di bidang pasar modal gitu. Kegiatan sosialisasi investasi keuangan ini digelar Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, APRDI, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Acara ini diharapkan dapat menambah literasi keuangan bagi kaum perempuan, terutama terkait investasi dan reksadana. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan momen untuk mempererat silaturahmi dengan teman dan juga keluarga. Menyambut bulan suci, Anda serta keluarga maupun kerabat bisa berkunjung ke Kampung Ramadan di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bulan suci Ramadan merupakan ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Lorin Hotel Sentul bisa menjadi tempat untuk berkumpul bersama teman, keluarga sembari berbuka puasa bersama dengan menghadirkan program Kampung Ramadan yang menawarkan berbagai sajian masakan khas Nusantara. Dengan merogoh kocek Rp148.000 per orang, pengunjung bebas memilih berbagai makanan lezat, mulai dari takjil, berbagai sajian makanan utama, hingga kudapan manis. Titip ya. Walaupun dipublish misalnya di atas 140.000, tapi bila mana nanti baik yang menyangkut perorangan, terutama grup sih ya, baik nanti bersifat corporate atau dari ibu-ibu arisan atau majelis taklim, memang asalkan itu
banyak yang datang, kita pasti akan berikan special price atau harga yang spesial. Oke. Pastinya kita ada ya makanan tajil pembuka puasa, terus ada makanan live cookingnya kayak seperti kebab, nanti ada dimsum, ada gado-gado, dan pastinya makanan-makanan yang biasa nanti ditampilkan di bulan puasa. Pengunjung Lorin Hotel Sentul berkesempatan untuk mendapatkan door prize hadiah menarik berupa alat masak hingga sepeda. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Oki Mahendra, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah mobil mewah di Palembang, Sumatera Selatan yang melakukan tabrak lari berhasil diamankan polisi saat hendak melarikan diri. Pengendara mobil tersebut diamankan usai terlibat senggolan dengan kendaraan lain. Inilah detik-detik saat sebuah mobil mewah melarikan diri pasca terlibat senggolan dengan mobil lainnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Namun pelarian mobil mewah berwarna putih dengan nomor polisi BG1224 Kiki itu terhenti usai dihadang lajunya oleh aparat dari Satlantas Polrestabes Palembang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Petugas kepolisian yang berada di lokasi segera mengamankan pelaku tabrak lari setelah sempat terlibat cekcok mulut dengan penumpang mobil yang disenggol. Melihat situasi yang tidak kondusif dan hendak dihakimi oleh warga yang kesal, polisi kemudian mengamankan pelaku. Oh, langsung dibawa ke sana. Mobil apa, Bang? Peristiwa ini sempat menghebohkan lantaran terjadi di saat jam ramai pengendara melintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa pengasuh pondok pesantren dalam kasus tewasnya seorang santri di pesantren Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hingga kini pemirsa, polisi telah memeriksa total 10 saksi. Polisi masih terus mendalami kasus kematian Bintang Balkis Maulana, santri asal Banyuwangi yang tewas dianiaya oleh temannya sesama santri di Ponpes Al-Hanifiyah. Polisi telah memeriksa pengasuh pondok pesantren Al-Hanifiyah seputar penganiayaan hingga proses pengantaran jenazah ke rumah korban di Banyuwangi. Terakhir masih kami dalami terkait untuk pengetahuan dari pihak pondok akan pemberitahuan dari para santri sejak kapan beliau mengetahui dan sampai dengan tahapan beliau mengantarkan korban kepada keluarga di Banyuwangi. Sementara itu, pengacara keempat tersangka mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan diversi sekaligus pengalihan tahanan mengingat keempat pelaku masih anak-anak dan masih menuntut ilmu di pesantren. Langkah hukum yang akan kita lakukan adalah saat ini kita akan mengajukan permohonan diversi dan juga sekaligus pengalihan tahanan terhadap para terduga pelaku. Karena apa? Karena para terduga pelaku ini bagaimanapun itu adalah masih anak-anak dan masih pelajar. Maka kita harus juga menghormati amanat dari undang-undang. Sebelumnya, untuk melengkapi berkas perkara tewasnya Bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi. 55 adegan diperagakan oleh keempat tersangka. Seluruh pelaku memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah denggi atau DBD. Dinas Kesehatan pun mengimbau agar para warga menjaga lingkungan serta pola hidup bersih di musim penghujan.
Penyakit demam berdarah kini menyerang warga Tangerang Selatan, Banten. Menurut catatan Dinas Kesehatan setempat, ada sekitar 201 warga yang terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah tinggi atau DBD. Kendati mengalami angka peningkatan dibanding tahun lalu, namun tahun ini tak disertai dengan angka kematian. Umumnya DBD yang telah menyerang 201 warga Tangerang Selatan tersebar di 7 kecamatan mulai dari usia 15 hingga 49 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyatakan jika salah satu penyebab DBD karena intensitas hujan yang tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, ya masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M+ di rumahnya masing-masing, minimal 1 minggu sekali. Menutup, menguras, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mengimbau agar para warga selalu aktif menjaga pola hidup sehat dan bersih agar virus DBD tidak menyebar luas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemerintah Taiwan tahun ini kembali menggelar acara Festival Lampion Taiwan atau Taiwan Lantern Festival 2024 di kota Tainan, Taiwan. Ya, sekitar 300-an lebih lampion berbagai bentuk dan juga ukuran menyemarakan kegiatan tahunan ini, termasuk lampion Borobudur yang menjadi ikon Indonesia. Di lokasi Taiwan Lantern Festival di kota Tainan, Taiwan. Dan Festival Lentera Taiwan ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 pekan lebih, atau tepatnya sekitar 16 hari, mulai dari tanggal 24 Februari hingga 10 Maret 2024. Bagi kota Tainan, festival ini merupakan obat bagi kerinduan kota ini akan festival serupa yang sudah hampir 16 tahun tidak pernah dilaksanakan di kota Tainan ini. Dan bagaimana keseruan dari festival ini? Saksikan liputannya. Langit kota Tainan, Taiwan yang ada di wilayah pesisir barat daya Taiwan tampak meriah sekali dengan pertunjukan sinar laser yang mengarah ke sebuah lampion raksasa berbentuk naga setinggi 20 meter. Pertunjukan ini menjadi penanda dibukanya secara resmi Festival Lampion Taiwan 2024. Festival Lampion tahunan ini digelar selama 16 hari, mulai tanggal 24 Februari hingga 10 Maret 2024. Sekitar 300-an lebih kreasi lampion ditampilkan pihak penyelenggara. Ratusan pengunjung pun antusias sekali menyaksikan acara ini. Pihak penyelenggara menargetkan sebanyak 15 juta pengunjung akan hadir selama festival berlangsung. Termasuk 1 juta pengunjung diantaranya diharapkan berasal dari Indonesia. Yes, I hope toward 1 million. Okay. Yes. From Indonesia. Yes. That's good. 我想说这个部分我们在2月28号会设立这个雅加达这个办事服务处，那么我们未来会提升为办事处，那我们希望说用这样的方式。 Pengunjung Festival Lampion ini tidak saja datang dari warga lokal, tapi turis asing dari berbagai negara juga turut antusias menikmati Festival Lampion ini. This is very, very impressive and just incredibly beautiful and colorful. Yes, I love it. It's really pretty and it's very different, so it's unique. Which lantern do you, your favorite lantern? Which Well, I like the one where the whale is coming out of the ocean, and of course the big one is going to be the dragon coming up at 7:19. Oh yeah, I want to see the dragon. I like the blue dragon over there too. Yeah, it's cute. Dalam festival ini, lampion berbentuk Candi Borobudur dari Indonesia juga ikut ditampilkan. Lampion Borobudur ini dikerjakan oleh 5 orang pekerja seni dari Taiwan selama 1 bulan. 因为最主要就是我们印尼代表经济贸易代表处这边，他有这样的一个想法，想要把就是我们印尼就是这个世界遗产，来把它推广到全世界这样子。那我就是我们就是帮代表处这边来设计制作这个灯组这样。
Festival Lampion tahunan ini merupakan festival yang ke-35 kalinya. Dan bagi warga Tainan, Festival Lampion kali ini sangat ditunggu sekali setelah masa penantian selama 16 tahun lamanya. Dari kota Tainan, Taiwan, Adi Budiansyah, iNews melaporkan. Seru ya kalau kita ngelihat keramaian di sana gitu ya, menjelang Lampion kan banyak sekali pernak-perniknya, orang-orang pasti pada suka banget di sana. Iya, dan juga ada ikon Indonesia Borobudur yang turut serta. Kan di Borobudur juga suka ada ya kegiatan pemasangan lampion gitu ya. Semoga ini masyarakat ini terus mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia yang berbau hal positif supaya juga turut semakin memperkenalkan domino efeknya akan betul, terasa ya, terutama di tourism. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang bulan Ramadan, pemesanan dodol Betawi di Cibitung, Kabupaten Bekasi meningkat tajam. Ya, jika di hari biasa, pemirsa, Soekarno mengolah hingga 200 kg dodol per hari. Jelang bulan Ramadan, pengolahan dodol mencapai 4 ton per harinya. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Cika Multazam. Dan saya Esma Tania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Menggunakan kayu bakar, Soekarno alias Marno dan para pekerjanya mengolah dodol Betawi yang berlokasi di Kampung Ceger, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama 30 tahun, Soekarno membuat dodol ketan dengan bahan-bahan pilihan, mulai dari tepung beras ketan, santan, serta gula merah dan gula putih tanpa bahan pengawet. Proses mengaduk dodol di kuali ini pun berlangsung hingga 9 jam, yang dilakukan secara bergantian. Soekarno pun jatuh bangun dalam menggeluti usaha pembuatan dodol. Berawal dari meneruskan usaha kecil-kecilan mertuanya, kini dodol Bapak Marno sudah mempunyai dodol varian rasa, serta beragam kue kering khas Betawi. Dalam mengembangkan usahanya, awalnya Soekarno memberanikan diri untuk mencari modal kepada salah satu bank. Modalnya sangat cepat dan suku bunganya sangat ringan, jadi kita bisa